Selamat malam teman-teman semua. Welcome to week 15 dari 20 weeks of the marathon training plan. Kita tinggal 5 minggu lagi dan sebetulnya ini at the end of the week 15 ya. Jadi udah masuk ke week 16 sebetulnya pas saya rekam ini ya. Kalau teman-teman bisa dengar suara saya itu sedikit bindang dan iya saya kena flu. Jadi di akhir minggu long run-nya saya mulai berasa nggak enak dan akhirnya besokannya saya mulai kena flu tuh. So anyway, let's talk about week 15. Jadi di week 15 ini satu hal yang saya mau fokusin sangatlah sulit untuk ternyata saya manifestkan ya, yaitu adalah tidur saya. Dari beberapa minggu yang lalu saya udah bilang saya mau fokus sama tidur, saya mau prioritasin tidur. Tapi jujur udah saya coba untuk prioritasin, tapi saya keganggu terus tidurnya. Saya juga lagi banyak kerjaan, lagi stres sama kerjaan juga. Beberapa kali juga sempat ngambil klien di jam yang lebih malam gitu ya. Jadinya istirahatnya terganggu gitu. Malam tidur sering kebangun, terus setelah udah kebangun nggak bisa tidur lagi, terus anak juga kena flu duluan. Akhirnya sekarang ya saya yang ketular gitu ya. Saya mencoba untuk mengendalikan, tetapi saya sedikit miss, sedikit gagal di bagian sana. Kayaknya di minggu 15 ini start off as feeling good gitu ya. Dan kita coba bahas di hari Selasanya. Jadi di hari Selasa ini race pace, dan race pace-nya itu udah nggak ada recovery in between. Hari Selasa nih, udah jam 7:30. Kemarin malam tidurnya nggak enak, kayak kebangun. Hari ini race pace run 10 kilo, tapi nggak ada jedanya di tengah-tengah. Jadi race pace runnya 4 kilo full, 3 km warm up, 4 km race pace, terus 3 km cool down. Kilometer race pace run-nya average pace-nya di 5 menit 37 detik, so oke banget ya. Dan heart rate-nya on average itu di 168 bpm, so it's very good, right? Cuman set yang terakhir aja agak sedikit lebih cepat, 5 menit 32 detik pace-nya, dan heart rate-nya naik tuh average-nya di 171. Oke, ada improvement nih buat detak jantungnya gitu. I feel like it's more control. Kayaknya masuk Mei itu lebih adem dibandingkan April kemarin deh. Selain itu yang saya lakukan juga adalah setiap saya selesai sesi lari, saya itu mandi air hangat gitu ya. Dan katanya itu bisa membantu meningkatkan plasma blood volume yang bisa membantu kita beradaptasi di dalam kondisi yang lebih panas gitu ketika kita lagi lari buat menurunkan heart rate-nya. Good morning guys, ini hari Rabu, easy run 8 km, not good, tidurnya agak nggak nyenyak, anak saya mulai kayak pilek-pilek gitu. Oh my god, 8 kilo, nanti tambahin stretch di belakang. Cool. HP saya kan lipet ya, terus screen utamanya kayak tiba-tiba jadi hitam, terus nggak berfungsi sama sekali. Saat ini sih kakinya kerasanya lumayan berat ya. Kemarin leg day volumenya saya udah turunin sih. Easy run-nya itu 8 km, totalnya 8,25 km,
dan pace-nya itu average-nya di 7 menit 52 detik. Average heart rate-nya di 146 BPM. So anyway, this is just standard easy run gitu ya. Untuk hari Kamisnya tempo run. Nah, untuk tempo sendiri kita tetap ikutin heart rate dulu ya. Jadi kalau misalnya by definition itu tempo run harusnya lebih cepat pace-nya dibandingkan maraton atau race pace run-nya. Cuman beberapa hal yang perlu di-note di sini adalah satu, heart rate saya ya ini rada bisa dibilang rada maksa gitu ya, deket banget gitu tempo dengan race pace-nya. Terus kedua itu ada keletihan dari training juga. Jadi karena temponya itu setelah race pace run, kemungkinan besar badan itu masih recovering dari training yang di hari Selasa dan Rabu gitu. Jadi cenderung akan lebih tinggi heart rate-nya dan pace-nya lebih lambat gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini 10 km average pace-nya di 7 menit 1 detik. Terus 3 km pertama warm up, terus 4 km itu tempo pace. Jadi saya aim heart rate-nya antara 162 sampai 168 BPM. Dari warm up, interval workout-nya dan cooldown-nya di hari Kamis ini semua jauh lebih lambat gitu. Jadi kelihatan oh ya emang mungkin lebih capek nih tubuh saya gitu. Jadi saya baru belajar lagi ya. Ternyata kalau kita lari ada target buat training gitu ya. Pace itu walaupun menjadi target, seharusnya tapi bukan pace yang jadi fokus utama kita. Karena dia bisa aja jadi fokus secondary-nya. Fokus pertamanya itu harusnya adalah RPE atau rate of perceived exertion dan heart rate, dua hal itu. Jadi ketika kita lari kan banyak faktor yang mempengaruhi, kayak elevasi sepatu, terus bajunya itu panas gitu, angin dari depan, kiri, kanan, belakang, itu semua mempengaruhi pace. Jadi walaupun kita kasih effort yang sama, tapi di hari itu anginnya banyak dari depan, ya pace-nya bakal lebih pelan. Jadi untuk mencapai pace yang sama, effortnya harus naik. Tapi kan nggak fair dong, karena di dalam training yang mau kita lihat adalah stimulus ke jantung khususnya dan bagian tubuh yang lain kayak otot kaki gitu. Makanya yang harus kita lihat lebih banyak itu adalah RPE dan heart rate-nya. Kecuali kalau emang ada lagi training pace tertentu kayak di hari Selasa kemarin tuh race pace run, ya kayak pace gitu. Hari Jumat saya bike ya itu selama 1 jam easy aja gitu. Terus saya push and pull day. Terus di hari Sabtu easy run. Good morning guys. Hari Sabtu, hari ini easy run ya, 8 km. My sleep is like again berkurang dan kualitasnya agak memburuk, jadi it's really annoying, ngantuk, harus bangun pagian buat atur kegiatan di hari Sabtu. Ya, let's go. Guys, 8 km. Ya, kayaknya bulan ini jauh lebih dingin sih dibandingkan bulan April kemarin. Kayak mataharinya ada tapi kayak anginnya top. 8 km easy, kayaknya average pace-nya 7.30 deh atau 7.20. Dan average heart rate-nya di 147. Alright guys, mantap. Besok long run 27 kilo guys. Nanti saya jelasin ya besok. Siap. Good morning guys. Ini hari Minggu. Hari ini long run 27 km. Hari ini race dress juga. Jadi kayak full on. Kayak pakai race shoes. Celananya juga udah pakai buat race. Belt juga udah ada. Minum 500 ml. 500 ml di belakang. Gel juga.
Udah lengkap semua. Pakai lampu juga supaya kelihatan karena kita bakal lari di melawan arah karena takut di jambret. Hari ini ada race pace juga ya. 10 km pertama kita easy, terus 5 km race pace, 7 km easy, terus 5 km race pace lagi. Saya lari di Alam Sutra lagi karena satu kayak ngelup, jadi saya bisa taruh barang-barang di mobil. Terus yang kedua adalah adem, seperti yang saya pelajari di minggu lalu. Dingin gitu, enak. Masih sepi banget guys. Sepi banget. Wow, di hari itu saya mendapatkan banyak PR ya. PR 5K 27 menit di 5 km terakhir. PR 10K, 10K yang terakhir itu 1 jam 1 menit. Terus PR 21K itu 21 km terakhir gitu ya. Di 2 jam 15 menit 45 detik. Jadi it's quite funny ya. Sekarang di fase training saya malah dapat PR gitu ya. Saya setiap 25 menit gel. Jadi ini 25 menit pertama first gel. Sebentar lagi kita race AR. Aimnya antara 162 sampai 168. 2 jam 5 menit gel ke ini. Bentar lagi race pace yang kedua. Ini udah 22 kilo. Oke, terakhir gel terakhir. Guys, 27 kilo. Beberapa kilometer terakhir lewat dari threshold heart rate ya. Jadi nggak sesuai rencana. Cuman kayaknya di kilometer-kilometer terakhir agak berat. Tapi saya rasa harus dicoba biar tahu nanti di 10 km terakhir rasanya kayak gimana. Capek, tapi ya masih apa sih. Let's hope I will continue to improve. Minggu depan kayaknya sih dapat tiket HM di G-Land Telkomsel di YBK ya, lumayan. Jadi saya bisa praktis. Dan average heart rate-nya di 159 nih. Jadi total 27 km dan average pace-nya di 6 menit 28 detik. So anyway, kayak gitu aja di hari Minggu. Dan sebetulnya sih perasaan saya ketika saya flu nih, ada worry of course, anxious of course, overthinking a little bit gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya ingatin 4 purpose atau 4 target saya. Jadi target saya nggak cuma 1, tapi target saya 4. Dan itu membantu saya untuk lebih lega bahwa kayak ya udah nggak apa-apa. You know, it's okay to not be perfect. I have to be honest with you guys. Saya mencoba berusaha untuk melakukan ini dengan se-perfect mungkin ya guys ya. Saya coba untuk nggak skip gitu. Saya benar-benar nggak skip unless saya sakit gitu. Dan di bulan Maret kemarin kan saya sempat sakit ya di week 8, week 9. Ketika saya sakit itu ya sekarang saya belajar kayak jangan maksain, tunggu sampai beres aja dulu. Jadi sampai di week 16 saya in this time that I'm recording saya belum training lagi gitu ya. But it's okay, right? And thank you so much teman-teman yang udah nonton. I hope I get better soon and semoga teman-teman bisa doain saya. Hopefully everything will work out. Thank you guys yang udah support, thank you yang udah doain, thank you banget teman-teman yang udah nonton. I will see you guys in the next week.